Kalau ingin punya masa depan yang diberkati, maka belajarlah untuk menjadi orang-orang yang hidup taat pada Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, belajar dari Israel Utara, belajar dari kesaksian hidup sang Nabi Amos. Maka mari kita menjadi orang-orang yang meneruskan pesan Allah kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak, bahkan semua orang di lingkungan kita, di sekitar kita, apapun persoalan dan gumul kita. Dan mari kita selalu belajar untuk menjadi orang-orang yang mampu menangkap pesan Allah, memiliki hati yang mau taat, dan memiliki kehendak untuk selalu mau belajar untuk menjadi lebih baik, supaya kita diubahkan, kita dibaharui, dan dibuat Tuhan bertumbuh makin dewasa dalam iman. Masalah ada Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi percayalah Tuhan ada. Tuhan ada. Di setiap usaha, setiap kerinduan dan upaya kita untuk menjadi taat, di sana Tuhan ada dan Dia akan menolong juga memberkati kita. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, di minggu yang baru ini, sepanjang minggu ini kita merenungkan Amos pasal 3 ayat 1 hingga ayat 8 di bawah tema jadilah penyambung lidah Allah. Penyambung lidah Allah adalah istilah untuk untuk seseorang yang tugasnya menyampaikan pesan, orang yang dipilih dan ditugaskan untuk meneruskan perkataan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan penyambung lidah Allah sebagai seorang juru bicara. Tema kita adalah penyambung lidah Allah. Penyambung lidah artinya seorang juru bicara, maka penyambung lidah Allah itu artinya bahwa orang yang menyampaikan pesan dari Allah. Dalam konteks bacaan kita menunjuk pada Amos, sang nabi yang dipilih oleh Tuhan berbeda dengan para nabi pada umumnya. Amos adalah seorang peternak dan pemungut buah arah dari kota kecil yang namanya Tekoa, asalnya dari Israel Selatan, kurang lebih 10 km dari Bethlehem. Amos tinggal di Israel Selatan, di Tekoa, dan kemudian dipilih oleh Allah untuk menyampaikan berita penghukuman bagi Samaria, Israel Utara, saudara mereka di seberang. Walaupun berita penghukuman ini juga disertai dengan janji pemulihan. Mengapa Amos berbeda dari nabi-nabi yang lain? Beberapa nabi yang lain adalah keturunan nabi. Ada juga yang lahir dari kelompok bangsawan, misalnya Daniel. Tetapi Amos adalah seorang petani dan peternak, kelompok yang seringkali tidak dipandang dan tidak masuk hitungan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Amos dipilih Allah untuk menegur dengan keras orang-orang di Samaria, terutama para pembesar, para penguasa, mereka yang memangku jabatan, sebab mereka sedang mabuk kekuasaan. Mereka menindas orang lemah, merampas hak orang miskin, mereka melakukan ketidakadilan dan hidup tidak takut Tuhan, termasuk percabulan dan hal-hal yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kepada para penguasa, para pembesar, dan seluruh rakyat yang sedang berpikir bahwa mereka sementara makmur, bahwa mereka sedang ada dalam masa-masa yang subur, sang Nabi mengingatkan bahwa mereka sesungguhnya tidak makmur. Mereka menikmati kekayaan dan kemewahan hidup karena ada orang yang ditindas, karena ada orang yang miskin, karena ada orang yang dirampas haknya. Mereka mendapat karena merebut, mereka memperoleh karena merampas. Kepada mereka yang melakukan ketidakadilan, kepada mereka yang sedang melakukan kejahatan inilah, sang Nabi disuruh Tuhan pergi ke utara dan katakan bahwa semua ini, perilaku yang jahat ini harus dihentikan. Caranya cuma dua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Caranya cuma dua. Pertama, mereka berhenti, bertobat dan mencari Tuhan. Karena itu Nabi bilang, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Atau pilihan kedua, Tuhan akan menghentikan mereka dengan penghukuman.
Pilihannya cuma itu, bertobat dan berbalik pada Allah, atau Tuhan akan menghentikan mereka dengan penghukuman. Kalau membaca pasal 3 ayat 1 hingga ayat 8, khususnya pada ayat 4 hingga 6, maka kita mendapati bagaimana Nabi menjelaskan sebab dan akibat, bahwa Allah tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa alasan. Kalau mereka yang dalam ayat 2 dikatakan begitu istimewa karena Allah mengenal mereka. Israel ini adalah bangsa pilihan Allah, termasuk mereka yang ada di utara, 10 suku yang ada di utara. Mereka adalah bangsa pilihan, bagian dari keturunan Abraham. Tetapi keistimewaan itu Tuhan cabut ketika mereka hidup dalam dosa. Keistimewaan itu tidaklah membolehkan mereka hidup semena-mena terhadap orang lain. Bukankah panggilan mereka adalah diberkati untuk menjadi berkat? Karena itu ketika mereka tidak hidup benar di hadapan Tuhan, tidak hidup taat pada Tuhan, bahkan tidak hidup adil terhadap orang-orang yang lemah, demikian Tuhan menyampaikan berita penghukuman. Kalau kita memperhatikan pasal demi pasal, terutama di pasal-pasal pertama, maka kita mendapati bahwa Tuhan menyampaikan teguran keras kepada Israel Utara sesudah dia menyampaikan penghukuman kepada 7 daerah yang lainnya. Mereka yang disebut Damsyik, kalau sekarang kita kenal Suriah, Gaza, sekarang Gaza, memang Gaza namanya. Kemudian kepada mereka yang ada di Tirus, Libanon sekarang, Edom, Yordania Selatan, di Amon, wilayah Yordania, Moab, Yordania Tengah, dan Yehuda, Israel Selatan. Kepada mereka yang melakukan kejahatan, mereka juga diberi peringatan keras. Ini mau menjelaskan kepada kita bahwa entahkah kita orang yang tidak dipilih Allah secara istimewa seperti Israel, ataukah kita orang-orang yang dipilih Allah menjadi bangsa pilihan, Israel Selatan, Israel Utara. Tapi keistimewaan itu tidak meloloskan kita untuk hidup dalam dosa. Setiap orang yang berbuat dosa akan berujung dengan penghukuman. Bapak Ibu Saudara-saudara, Nabi mengumumkan penghukuman yang akan datang kepada mereka. Amos pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan bagi perempuan-perempuan Samaria, perempuan-perempuan Israel Utara yang disebut sebagai lembu-lembu Basan. Lembu Basan ini adalah hewan peliharaan unggulan yang ditempatkan di padang rumput Basan yang subur. Lembu Basan adalah lembu ternak yang diperlakukan istimewa. Tapi demikian firman Tuhan di pasal 4 ini. Kepada lembu-lembu Basan ini, maka akan datang masanya mereka akan diangkat dengan kait, dan yang tertinggal akan diangkat dengan kail ikan. Mereka akan keluar seperti melalui belahan tembok. Bayangkan yang gemuk, yang diperlakukan istimewa, Tuhan mau tarik keluar sama dia yang lewat dari celah tembok. Melewati penghukuman dan penderitaan karena perbuatan dosa mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perbuatan dosa menghancurkan Israel Utara. Amos bernubuat pasal 1 menjelaskan, di Israel Utara pada zaman Raja Usia memerintah di Yehuda, dan zaman Yerobeam anak Yoas memerintah di utara, 2 tahun sebelum gempa bumi. Maka demikian Alkitab menyaksikan bahwa mereka tidak takut Tuhan, tidak mendengar teguran. Karena itu saudara-saudara, di tahun 722 sebelum Masehi, Salmaneser Raja Asyur menaklukkan Israel Utara, menyerang mereka dan memusnahkan. Mereka tidak hanya luluh lantah, tapi musnah. Perenungan ini membawa kita melihat sosok Amos. Kenapa Amos yang dipilih Tuhan sebagai penyambung lidah Allah? Ada 3 hal yang kita temukan. Pertama, Amos adalah sosok yang taat kepada Allah. Sebab itu ketika diberi perintah, dia menjalankan tugasnya. Amos walaupun seorang peternak dan pemungut buah ara, dia memiliki kapasitas iman dan loyalitas untuk taat dan tunduk pada Tuhan. Kedua, Amos seorang yang memiliki integritas. Di tengah kemelut dosa yang ada di kehidupan orang-orang Israel Selatan, Amos dipilih Allah karena dia seorang yang memiliki integritas untuk berani menyuarakan kebenaran karena dia hidup benar.
Ketiga, Amos adalah seorang yang berani menghadapi resiko. Menjadi penyambung lidah Allah, menjadi pembawa pesan Tuhan, akan berhadapan dengan penolakan, kemarahan, fitnah, penghinaan, dan berbagai hal yang mungkin akan membuat kita kehilangan kenyamanan hidup. Mungkin juga akan membawa nyawa terancam. Tapi Amos berani. Dia berani menghadapi resiko karena dia tahu siapa Tuhan yang memberi dia penugasan. Orang Israel Selatan datang menegur pembesar-pembesar di Israel Utara. Butuh keberanian yang sangat besar. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu merenungkan tema ini, merenungkan Amos yang dibaca pada pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8, membawa kita memahami dua hal. Pertama, Allah memakai Amos, seorang yang tidak masuk hitungan, untuk menjadi pembawa pesannya, untuk menyampaikan apa yang dia gariskan, dia tetapkan bagi Israel Utara. Maka demikian berlaku bagi kita semua. Tuhan juga mau memakai saya, Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak. Sebagaimana Tuhan mau memakai Amos sebagai pembawa pesannya, demikian Tuhan mau memakai kita untuk menjadi pembawa pesan Allah, penyampai berita Allah di dunia yang kita tinggali sekarang ini. Di keluarga kita, di tengah persekutuan berjemaat, di dunia kerja kita, di pergaulan kita, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, di tengah segala persoalan hidup yang kita punya. Di bangsa ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita menyaksikan ada begitu banyak masalah-masalah yang harus ditanggung bersama. Ada masalah-masalah sosial, ketidakadilan masih kita rasakan di mana-mana. Ada masalah-masalah ekonomi, harga barang yang semakin tinggi. Ada persoalan-persoalan kriminal. Ada masalah-masalah alam. Tapi juga ada masalah-masalah dalam persekutuan berjemaat. Ada masalah-masalah dalam persekutuan keluarga. Ada masalah dalam pergaulan sosial. Ada masalah tentang persinahan, perjudian, kemabukan, moralitas kita yang tidak lagi hari demi hari naik, tapi semakin menurun. Dunia membiasakan begitu banyak hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan ada banyak orang Kristen menganggap itu biasa karena orang-orang di dunia ini menganggapnya demikian. Di tengah situasi hidup yang seperti ini, maka kita terpanggil untuk menjadi pembawa pesan Allah, untuk mengingatkan tentang apa yang benar kepada siapapun, mengingatkan tentang apa yang benar, untuk berani menegur yang salah, memperbaiki yang keliru, meluruskan yang bengkok. Jangan cari aman, berani ambil resiko, menjadi pembawa pesan Allah untuk menguatkan yang lemah, memberi semangat kepada yang tidak berdaya, memberi semangat kepada yang sedang hidup dalam kekhawatiran, memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, membawa kebaikan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Apa kualifikasi yang dibutuhkan sebagai seorang pembawa pesan Allah? Bercermin dari Amos, Allah mau kita memiliki sikap hidup yang taat. Ketaatan kepada Allah bicara tentang hidup yang setia. Orang baru bisa setia kepada Allah kalau dia setia dalam rumah tangganya. Bicara tentang tunduk pada Tuhan. Orang akan bisa tunduk kepada Allah kalau dia hidup menaati aturan-aturan yang ada dalam hidup. Norma-norma yang mengikat kita. Sebab tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Kalau dalam persekutuan hidup bersama dengan orang-orang yang kita lihat, kita tidak mampu menunjukkan kesetiaan itu. Orang yang taat kepada Tuhan, dia hormat kepada Allah, maka dia akan menghormati kekudusan pernikahannya. Dia akan menghormati relasinya dengan orang lain dalam sikap yang menghargai, yang mengakui, bahkan yang mau mendengar. Orang yang hormat kepada Allah, dia akan menghormati persekutuan umat Tuhan. Di kolom, di gereja, di jemaat,
Bahkan dalam skala yang lebih besar, orang yang taat kepada Tuhan, dia juga akan menaati aturan-aturan dalam relasi dengan pemerintah. Bukankah Tuhan bilang, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita butuh kualifikasi itu. Walaupun kita bukan siapa-siapa, kita mungkin tidak masuk hitungan dalam pergaulan, kita tidak terlahir dari keluarga pejabat, kita tidak punya kewenangan. Tapi kalau kita punya kualifikasi ini, Tuhan akan memakai kita untuk menjadi pembawa pesan di tengah hidup bersama orang lain, siapapun kita. Kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, perenungan ini mengingatkan kita bahwa Allah menghukum Israel Utara karena mereka tidak mendengar teguran dan peringatannya. Karena mereka mengabaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Amos, karena mereka memandang rendah nubuatan. Maka hari ini jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa penolakan terhadap firman, mengabaikan perintah Tuhan selalu berujung dengan kegagalan hidup. Kita tidak sekedar menerima hukuman, tapi juga kita akan binasa. Israel Utara tidak hanya dihukum, tapi mereka musnah. Menolak perintah Tuhan, mengabaikan firman, memandang rendah pengajaran-pengajaran Alkitab, tidak hanya akan membawa kita menerima teguran-teguran Tuhan di masa hidup, tapi juga kita akan kehilangan kekekalan hidup. Kita akan binasa. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini membawa kita pada pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum sampai di situ, saya mau katakan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja. Karena itu dalam hal membawa pesannya, seringkali Tuhan memberi penugasan itu kepada orang-orang yang kita hargai. Kadang pesan Tuhan, peringatan Tuhan, teguran Tuhan datang dari orang-orang dengan kewibawaan yang kita akui. Apakah itu orang tua, guru di sekolah, pelayan khusus di kolom, para pendeta, orang-orang yang kewibawaannya membuat kita mau menyediakan waktu, membuka telinga, bahkan hati untuk mendengar. Tetapi juga ada kalanya, ada waktunya Tuhan menyampaikan pesannya dengan memakai orang-orang yang tidak kita anggap, orang-orang yang tidak kita hitung, orang-orang yang mungkin kita abaikan. Seperti Amos yang bukan siapa-siapa. Seringkali Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, menyampaikan pesannya bagi kita lewat mereka yang kita anggap kecil, mereka yang tidak punya pengaruh, mereka yang kita anggap orang biasa. Mungkin bagi kita, kita lebih tahu dari dia. Seringkali teguran dan pesan Tuhan datang dari orang-orang yang mungkin kita rendahkan, atau bahkan yang pernah melukai kita. Banyak kali Tuhan memakai orang-orang yang demikian untuk mengingatkan kita, termasuk dalam keluarga. Seringkali Tuhan mengingatkan orang tua dengan memakai anak-anaknya. Tidak hanya orang tua yang dipakai untuk mengingatkan anak, tapi juga Tuhan memakai anak-anak untuk mengingatkan orang tuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana supaya kita dapat menangkap pesan Tuhan bagi kita? Hal pertama yang harus kita punyai adalah hati yang mau taat pada Tuhan. Kalau hati kita keras, kalau hati kita sibuk dengan hal-hal yang dikhawatirkan, dalam hati firman Tuhan bilang hati adalah perbendaharaan hidup. Jadi kalau hati kita keras, apapun yang datang akan kita tolak. Kalau hati kita pahit, apapun yang datang rasanya akan selalu pahit. Walaupun peringatan itu benar, teguran itu benar, nasihat itu manis, tapi kalau hati kita pahit, maka apapun yang datang akan terasa pahit. Kalau hati kita penuh dengan ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, maka apapun yang datang pada kita
Tidak akan cukup ruang untuk mendidik kita karena semuanya sesak dengan beban-beban hidup. Kalau hati kita sombong, maka semua peringatan, teguran, dan nasihat hanya akan terasa seperti kritikan untuk menjatuhkan kita, hanya akan terasa seperti iri hati orang yang cemburu pada kita, hanya akan terasa seperti sesuatu yang tidak ada faedahnya bagi kita. Maka kita tidak akan bisa menangkap pesan Tuhan. Miliki hati yang mau taat kepada Allah, sebab kalau kita mau taat kepada Tuhan, kita akan selalu membuka hati kita untuk menerima setiap pengajaran. Karena itu hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang perlu kita miliki. Miliki kehendak untuk mau selalu belajar. Miliki kehendak, kemauan, keinginan untuk mau selalu belajar menjadi lebih baik. Selalu mau belajar untuk lebih baik. Itu mental seorang yang mau berkembang, seorang yang mau maju, seorang yang mau hidup benar. Kalau kita tidak punya kehendak, tidak punya keinginan untuk belajar menjadi lebih baik dan merasa puas dengan apa yang sudah kita punya, kita hanya akan stagnan di tempat. Oh, Tuhan itu Allah yang maha kasih, maha baik. Oh iya, saya sudah tahu. Tuhan menebus dosa kita, ya saya sudah tahu. Tuhan bilang jangan berzinah, jangan mencuri, jangan membunuh. Oh iya, saya tahu. Tapi kalau kita tidak punya kehendak, keinginan, kemauan untuk belajar dan menjadi lebih baik, maka itu hanya akan berhenti pada pengetahuan semata. Seorang pembawa pesan yang mau Tuhan pilih, tapi kalau cuma sampai situ, dia tidak punya kehendak untuk mau belajar dan menjadi lebih baik, maka dia hanya akan menjadi orang yang cakap berteologi, tetapi tidak cakap mempraktekkan. Sia-sia, tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, miliki kehendak untuk belajar dan mau jadi lebih baik adalah hal yang dibutuhkan oleh semua orang. Dari anak-anak yang masih di bangku pendidikan, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan sampai tua, ibu-ibu, bapak-bapak, oma-oma, opa-opa. Bukankah hidup adalah proses belajar sampai akhir? Kita belajar untuk terus menjadi lebih baik. Jatuh, bangun, tersandung, bangkit, untuk selalu jadi lebih baik. Sehingga setiap teguran, setiap nasihat, setiap peringatan, bahkan mungkin penghukuman yang kita terima, itu akan membawa kita untuk mengerti yang Tuhan mau dan melakukan apa yang Dia kehendaki, supaya kita memiliki hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Amsal, kalau kita membaca dari pasal 1 sampai pasal terakhir, maka kita akan menemukan orang yang menyukai nasihat, dia akan menjadi bijak. Tapi orang yang meremehkannya akan menjadi bebal. Amsal bilang begini, tegur pencemooh, maka kamu akan dicemoohnya. Tapi tegur orang bijak, maka dia akan bertambah bijak. Nasihati orang bebal, maka kamu akan dimusuhinya. Nasihati orang bijak, maka dia akan bertambah baik. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menjadi orang yang keras hatinya dan tidak mau belajar untuk menjadi lebih baik, maka kita hanya akan berujung menjadi bebal. Kita hanya akan menjadi orang yang tidak akan berkembang. Kita tidak bisa menerima pesan, kita tidak mampu menjadi pembawa pesan. Hukuman, kebinasaan, itu akhirnya. Firman Tuhan hari ini menegur kita semua, mengingatkan kita semua tentang panggilan hidup dan tugas kita masing-masing, baik sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, supaya kita menjadi pembawa pesan Allah. Anak-anak muda yang masih di bangku pendidikan, kita menjadi pembawa pesan Allah di sekolah, di tempat bergaul, sehingga kita tidak akan membuli orang lain dengan kekurangan dan keterbatasannya. Kita tidak akan merasa hebat karena kelebihan-kelebihan dan kemampuan kita. Orang yang suka bully orang lain
Sebenarnya dia adalah orang yang rendah diri dan tidak tahu bersyukur. Orang yang suka mengeksploitasi kekurangan orang adalah dia yang tidak menghargai Tuhan. Adalah dia yang memandang rendah karunia Tuhan. Dia tidak bisa menjadi pembawa pesan. Dia tidak akan mampu menerima pesan Allah. Tetapi ingatlah bahwa bahkan di sekolah, bahkan di masa muda, saudara-saudara adalah pembawa pesan Allah. Sehingga tugasnya adalah mengingatkan tentang apa yang benar, menegur yang salah, memperbaiki yang keliru, termasuk menolong dan menguatkan mereka yang lemah. Harus menjadi anak baik untuk menggapai masa depan baik. Kita tidak mungkin berharap akan memanen pisang kalau kita menanam rumput. Kita tidak akan pernah memanen padi kalau kita tidak menabur benihnya. Kalau ingin punya masa depan yang diberkati, maka belajarlah untuk menjadi orang-orang yang hidup taat pada Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Belajar dari Israel Utara, belajar dari kesaksian hidup sang Nabi Amos. Maka mari kita menjadi orang-orang yang meneruskan pesan Allah kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak, bahkan semua orang di lingkungan kita, di sekitar kita, apapun persoalan dan gumul kita. Dan mari kita selalu belajar untuk menjadi orang-orang yang mampu menangkap pesan Allah, memiliki hati yang mau taat, dan memiliki kehendak untuk selalu mau belajar untuk menjadi lebih baik, supaya kita diubahkan, kita dibaharui, dan dibuat Tuhan bertumbuh makin dewasa dalam iman. Masalah ada Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi percayalah Tuhan ada. Tuhan ada. Di setiap usaha, setiap kerinduan dan upaya kita untuk menjadi taat, di sana Tuhan ada dan Dia akan menolong juga memberkati kita. Firman Tuhan kiranya menguatkan kita semua untuk menjalani 1 minggu ini dengan melakukan apa yang Dia kehendaki. Amin.